syamsun anta badarun anta nurul fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurul fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Habibullah sallallahu alaihi ya Syafi'ullah. Saudara yang mulia, Nabi sabdakan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala akan membacakan salawat kepada dia 10 kali. Subhanallah. Satu kali kita baca salawat untuk baginda Nabi, Allah balas 10 kali salawat untuk kita, hadirin yang mulia. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, Allah akan balas salawat 100 kali untuk dia. Subhanallah. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali, Allah balas 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali. 1000 kali, Bu. Pak, Bu, dengar apa kagak? Yang dengar ini, yang jawab ini nenek-nenek apa janda? Masya Allah. Mudah-mudahan nenek-nenek dinikahin sama kakek-kakek lagi yang pada janda, pada duda. Amin. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah. Siapa yang baca selawat 1000 kali kepadaku, kata Nabi, 1 kali duduk. Jangan dicicil, dasar tukang kredit ente. Bukannya motor, mobil aja yang dikredit, ke selawat-selawat dikredit. 1 kali duduk fi majlisin wahidin, 1 kali duduk, dia baca 1000 kali. Lam yamut, dia tidak akan dimatikan oleh Allah hatta yubashshira lahu bil jannah, sehingga sebelum matinya diperlihatkan surga kepada dia. Amin. Amin. Ya Rabbal. Semua mau masuk surga. Amin. Mau masuk surga ibu-ibu? Bapak-bapaknya mau masuk surga? Sebelum ibu mati, sebelum bapak meninggal, diperlihatkan surga kepada ibu dan bapak. Allahu Akbar. Orang dilihatin mobil aja, Pak, ini mobil yang bapak pesan kemarin, senyum. Ini rumah yang bapak pesan kemarin di perumahan anu. Senyum. Deal, Pak. Oke, udah bisa bapak nempatin. Nggak pakai uang DP, senyum. Ini cewek yang bapak pesan kemarin. Kira-kira bapak-bapak senyum apa enggak? Jawab. Jangan DKI. Jangan takut sama istri. Hari ini Pak, orang kawin 2-3 seolah-olah itu haram. Betul? Orang nyandung seolah-olah haram. Oh, maaf, saya bicara hukum, jangan marah itu sama saya. Orang kawin 2-3-4 seolah-olah haram. Padahal ada ayat Al-Qur'annya, "Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Nikahilah oleh kamu perempuan itu 2, 3 atau 4. 2 dulu, jangan 1. Fa'ilam khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Nabi, kalau kamu takut nggak adil 2, 3, baru ceraiin.
Satu aja. Ya, cuman tesnya 2 dulu. Siap Pak RW ngetes 2 dulu. Pak DKM siap ini 2 dulu. Pada ciut semua. Gua aja dah yang duluan. Mudah-mudahan semuanya dikasih istri 4 semuanya yang laki-laki, amin. Orang gila yang ceramahnya ini katanya. Aduh ampun ay. Orang kurang gila, nggak ada dia malah ini kiai mah bu. Ini mah orang gila. Tuh kiai mah tuh kiai, tuh kiai. Masya Allah, tuh Bu Haji, tuh ulama, subhanallah. Mudah-mudahan semua kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, amin. Masya Allah. Tapi orang Cina di mana-mana kagak ada yang ribut. Beli sana, beli sini. Di mana-mana ada bini dia. Gak ada yang ribut orang. Masya Allah. Tanamkan keyakinan seperti itu, walaupun kita belum mampu untuk melaksanakannya. Kita harus niat mengamalkan Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan dipilih-pilih. Niat ngamalin hadis Nabi dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasulullah SAW sampai baginda wafat. Jangan dipilih-pilih, nanti jadi Yahudi atau Nasrani. Insya 20-an, insya 50 orang, insya. Mudah-mudahan semuanya diberangkatkan ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, amin. Berziarah ke makbarah Nabi, amin. Siapa yang baca salawat kepada Nabi 1000 kali, dia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum diperlihatkan surga kepada dia. Allahu Akbar. Mau matinya lihat surga, Masya Allah. Istana-istana yang terbuat dari emas, dari berlian, mutiara, intan lulu, intan jamrud. Di Indonesia ini bu, kalau ada batu jamrud sebesar telur puyuh, harganya 1 triliun. 1 triliun itu batu jamrud sebesar telur puyuh. Nanti di sorga ini tehelnya dari intan jamrud, batu batanya emas merah, semennya intan mutiara, intan lu'lu', intan marjan. Semua istana-istana yang megah, yang mewah semuanya. Mudah-mudahan semua kita dimasukin ke sana semuanya, amin. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Nanti kalian akan lihat, kata Allah, di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, istana-istana yang begitu mewah. Semua orang beriman akan jadi raja di negeri akhirat nanti. Walaupun dia bukan turunan kerajaan, bukan turunan darah biru, bukan turunan ningrat, tidak pernah nyalon ketika di dunia, di akhirat bakal jadi raja semuanya, amin. Ya Rabbal. Ini yang ada di belakang saya calon raja semuanya, amin. Calon gubernur kecil, calon raja presiden di Indonesia kecil. Dia akan jadi raja di negeri akhirat berapa lama? Bukan 1 triliun. Kayak pakai EHO. Masya Allah. Bukan seitu, tidak. Bukan seperti di Indonesia jadi raja 5 tahun rebutan. Sebentar lagi kita akan pemilihan raja-raja kabupaten dan raja-raja provinsi, bupati atau gubernur namanya. 5 tahun rebutan, habis-habisan, MM-an habis. Apalagi jadi raja satu negeri 5 tahun triliunan habis. Betul. Tapi adakah orang yang menghabiskan hartanya miliaran, triliunan supaya jadi raja di negeri akhirat, di dalam sorga? Ada apa kagak? Dia hambur-hamburin duit, pilih gua mau jadi raja di akhirat. Partainya apa? Partainya apa namanya ya? Al-Mu'min. Kira-kira ada apa kagak kayak begitu? Ada apa kagak? Masya Allah. Mudah-mudahan besok pada hamburin harta semuanya, amin. Mudah-mudahan hari ini langsung ditaburin, amin. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, di dunia ini ada demokrasi. Betul apa betul? Kemarin kita sudah pesta demokrasi, dan sebentar lagi di depan mata kita juga akan pesta demokrasi.
Di Indonesia ada demokrasi, boleh milih ke sini, boleh milih ke situ, tidak milih juga kagak apa-apa. Tetapi kepada Allah tidak ada demokrasi. Tidak pilih bulu, siapapun dia, orang kayakah, orang miskinkah, pejabatkah, rakyatkah, konglomeratkah, kolong melaratkah, yang ngomongkah, yang dengarkah, sama semua. Tidak ada demokrasi. Yang mau iman, yang mau amal masuk surga. Yang tidak mau iman, yang tidak mau amal akan dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu. Masya Allah. Sebentar lagi kita akan ke sana. Hari ini kita cerita surga, hari ini kita cerita neraka. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah, Bu. Kita semua akan mati semuanya. Betul apa betul? Yang kaya tidak bisa berlama-lama hidup di dunia, yang miskin juga tidak bisa berlama-lama hidup di dunia. Pejabat tidak bisa lama-lama hidup di dunia, rakyat juga tidak bisa berlama-lama hidup di dunia. Betul apa betul? Yang paling suci sekalipun, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, mereka juga tidak bisa bertahan lama hidup di dunia. Mereka juga telah wafat. Orang yang paling buruk sekali perangainya, pembunuh, pelacur, penjina, pemabuk, tukang korupsi, tukang macam-macam, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, mereka juga tidak bisa bertahan lama hidup di dunia. Mereka juga mati juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Semua kita akan menuju ke sana. Semua kita tidak bisa mengelaknya, hadirin yang mulia. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, paham tidak paham, lu kagak pernah ngaji atau pernah ngaji, sama saja tidak ada demokrasi. Maaf, bukan saya bicara politik, saya lagi ngaji ini. Saya tidak mau politik-politikan. Politik saya dua saja, surga atau neraka. Pilih yang mana? Tidak ada partainya, tidak ada warnanya. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Tidak mau takwa, dia hina, masuk neraka. Walaupun seorang raja sekalipun, orang konglomerat sekalipun, dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah kalau dia tidak mau iman, tidak mau takwa kepada Allah. Betul apa betul? Maka siapa orang yang sukses hidup di dunia itu bukan tim kemenangan, bukan tim sukses atau yang menang dalam pemilihan, tidak. Siapa orang sukses itu bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan orang yang punya segala-galanya, bukan. Orang yang sukses hidup di dunia, yang berhasil, yang menang dalam hidup di dunia ini, Allah Ta'ala sendiri yang memfirmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dia diponis oleh Allah di negeri akhirat nanti bebas dari neraka, selamat dari neraka, wajib masuk surga, faqad faz. Sesungguhnya dialah orang yang sukses, yang menang, yang berhasil hidup di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu. Walaupun dia orang miskin papa, rumahnya gubuk derita, kata orang Jakarta. Hidupnya serba kemiskinan, bergelimang dengan kesusahan, kecapean, tidak punya apa-apa. Hidupnya hina, dihina-hinakan oleh orang satu desa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, bahkan sedunia, menganggap dia orang yang hina, yang gagal hidupnya, rumahnya ngontrak sampai mati, tidak punya apa-apa, tubuhnya kurus kering, korengan, hitam, hidup lagi. Ada di sini orangnya? Masya Allah. Walaupun dihina-hinakan oleh orang sedunia, tetapi ketika di akhirat dia divonis oleh Allah bebas dari neraka, wajib masuk surga, faqad faz. Sesungguhnya dialah orang yang sukses, yang menang, yang berhasil hidup di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan mereka tersebut. Amin.
Tetapi sebaliknya hadirin yang mulia, walaupun hidupnya bergelimang dengan segala kemewahan, dengan segala kehebatan, pangkatnya yang paling tinggi, kedudukannya yang paling tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, semuanya serba hebat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya berkilat-kilat, istrinya cantik memikat, bahkan jumlahnya 4. Masya Allah, punya segala-gala, disanjung-sanjung oleh orang satu desa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, bahkan sedunia menyanjung-nyanjung ia. Namanya ditulis dengan tinta emas, terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Masya Allah, Oma Sutra kali. Masya Allah. Saudara yang mulia, tapi ketika di akhirat dia diponis oleh Allah haram masuk surga, wajib masuk neraka. Faqad khasira, sesungguhnya dialah orang yang rugi, yang gagal, yang celaka, yang hina hidup di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu. Masya Allah. Maka ulama katakan la khaira fi khairin ba'dahun nar wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak bisa dikatakan orang itu hina, nista, miskin, papa, dihina-hinakan oleh orang sedunia, tidak punya apa-apa. Tapi ketika di akhirat dia diponis oleh Allah sipulan bin sipulan, wajib masuk surganya Allah, dia bebas dari neraka, wajib masuk surga. La khaira la syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak bisa dikatakan itu suatu keburukan, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Amin. 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 Ya Rabbal. Tapi la khaira fi khairin ba'dahun nar. Tidak bisa dikatakan orang itu menang, hebat, kaya, jadi segala-galanya, disanjung-sanjung oleh orang se-Indonesia, sedunia, nyanjung-nyanjung dia. Masya Allah, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Masya Allah. La khaira fi khairin ba'dahun nar. Itu bukan suatu kehebatan, kemenangan, kejayaan, ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzu. Siapapun dia sama saja, tidak pilih bulu, mau orang Jawa, orang Sumatera, orang Banten, tahayu ngomong kotok dia mah numpang gagah namanya orang Banten. Masya Allah. Tapi kalau tidak mau taat, neraka. Walaupun dia orang biasa, tidak ada disanjung-sanjung oleh orang, dihina-hinakan, tapi dia ada takwa yang betul di dalam hati dia. Dia adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Semua kita akan menuju ke sana, hadirin yang mulia. Kita tidak bisa mengelaknya. Ya, seperti kita terlahir ke dunia ini, ingin rasanya aku kembali ke pangkuan sang ibuku. Tapi kira-kira ibu bisa nggak balik lagi ke perut ibu? Bapak-bapak bisa nggak kembali lagi ke dalam perut bapak ibu? Bisa apa enggak? Kagak bisa. Kita tidak bisa mengelaknya. Kita sudah terlahir ke dunia ini. Begitu juga sebentar lagi kita akan dimatikan oleh Allah. Kita akan dikirim ke alam kubur. Kita akan dikirim ke alam akhirat. Di mizannya Allah, di padang mahsyar, kita akan didirikan di atas titian sirat yang 3000 tahun perjalanan. Kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya melebihi mata pedang. 1000 tahun menanjak, menurun 1000 tahun, mendatar 1000 tahun. Bawahnya adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mampukah kita menyeberangi titian sirat tersebut? Mudah-mudahan semua dimampukan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kita akan menuju ke sana. Kita tidak bisa mengelaknya, hadirin yang mulia. Sekarang kita masih hidup, besok lusa kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadarkan diri kita. Hari ini dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita anggap ini suatu momentum, suatu peringatan, suatu renungan. Apakah kita akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Na'udzu. Itulah maksud baginda Nabi diutus ke alam dunia. Dan nabi-nabi yang lainnya, 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah ke alam dunia. Dalam perkara apa? Untuk menyampaikan perkara ini.
supaya semua umat manusia jangan bingung dia mau kemana hidup ini. Akhirnya dia memenuhi semua perintah Allah, dia melaksanakan semua sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu fi harfir riddah, dalam pertempuran yang sangat genting, Nabi sudah wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah, sering terjadi peperangan besar. Orang-orang Rum dan Persia ingin menyerang Madinah. Orang-orang yang imannya lemah, banyak yang murtad. Maka terjadilah pertempuran di mana-mana. Umat Islam sudah hampir kalah. Mereka banyak yang pingsan-pingsan, yang terluka-luka. Mereka sudah lemas, sudah tidak semangat lagi dalam membela agama Allah. Dalam keadaan genting seperti itu, pasukan menyerang terus. Satu orang sahabat, dia langsung berdiri, dia naik ke atas bukit, dia katakan, "Ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah." Wahai pengikut Nabi Muhammad, wahai pengikut umat Nabi Muhammad, wahai pengikut Muhammad. Mereka yang sudah pingsan-pingsan, yang sudah hampir kalah dalam bertempur, sudah tidak semangat lagi dalam membela agama Allah. Mereka dengar nama nabinya disebutkan, seolah-olah nabinya hidup kembali, bangkit kembali, datang kembali. Mereka timbul gairah, sehingga yang pingsan-pingsan langsung berangkat lagi bertempur membela agama Allah. Akhirnya Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga kita ini muludan. Ya, ini contoh. Sahabat juga muludan. Masya Allah. Dengan disebutkan nama Nabi, mereka kembali gairah di dalam hati mereka, semangat untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu. Abdullah bin Umar kakinya lumpuh, stroke. Ini penyakit yang lagi ngetren di Indonesia. Banyak orang kaya nggak bisa makan, kekayaannya wah luar biasa. Mau bikin sambal 1 truk juga bisa. Daging keboknya di mana-mana, tapi dia nggak bisa makan daging, takut kolesterol. Betul. Dia mau makan sayur-sayuran, takut asam urat. Minum yang manis-manis nggak bisa, takut gula darah. Ya, makan yang enak-enak kagak bisa. Ya Allah, kasihan deh lo. Punya kekayaan tidak bebas, tapi orang miskin, lebok kabeh. Nah, sayur lu beak ada kujama miskin. Ada di sini orangnya. Doang nama kabeh ibarat miskin kabeh. Kau mau diburi mah miskin biasa. No ngomong paling miskin. Kita adalah hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang kaya adalah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua kita fakir dan kita berharap supaya Allah kayakan kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar kakinya lumpuh, sudah diobati kemana-mana, stroke nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang mengatakan, wahai Abdullah, sebutkanlah, saat itu Nabi sudah wafat, sebutkanlah nama orang yang paling kamu cintai. Maka langsung Abdullah menyebutkan, ya Muhammad sallallahu alaihi. Bu tidur apa enggak nih? Wajib kita membaca salawat kalau nama Nabi disebutkan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ketika menyebutkan ya Muhammad, kakinya lumpuh, langsung bisa berdiri, langsung bisa berlari. Hadirin yang mulia, Allahu Akbar. Begitu kecintaan sahabat luar biasa kepada nabinya, dengan menyebutkan namanya saja bisa menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Amin. Kalau kita sakit, baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli sambil sedekah. Sambil sedekah, lu jangan korek, lu jangan pelit. Kenapa orang itu sakit malas sedekah? Kenapa orang itu sakit terus nggak sembuh-sembuh, tidak mau sedekah? Akhirnya dia sedekah sama Pak Dokter, dia sedekah ke rumah sakit. Pantas dokter kaya-kaya semuanya. Banyakin sedekah, insya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi hari ini Allah taala teteskan hidayah ke dalam hati kita. Amin. Bercurah-curah tiada hentinya sampai akhir hayat kita.
dalam keadaan puncak keridhaan Allah kepada kita, dalam keadaan sujud, dalam